Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Maliki, absen 36 dari kelas 11 IPS 4 akan mempresentasikan 7 unsur kebudayaan Kota Sorong. Selamat menyaksikan. Sebelum ke 7 unsur kebudayaan, mari kita cari tahu informasi umum dari Kota Sorong. Pertama adalah letak geografis. Kota Sorong merupakan bagian integral dari wilayah Provinsi Papua Barat yang terdiri dari 12 kabupaten dan 1 kota. Kota ini dikenal dengan sebutan Kota Minyak, di mana sejak tahun 1935 ada aktivitas pengoboran minyak bumi. Sorong adalah kota terbesar di Provinsi Papua Barat serta kota terbesar kedua di Papua Indonesia, setelah Kota Jayapura. Secara geografis, Kota Sorong berada pada koordinat 131 derajat 51 menit bujur timur dan 0 derajat 54 menit lintang selatan. Kota Sorong memiliki luas 1.105 km persegi dengan batas-batas geografis sebagai berikut. Di utara, berbatasan dengan Selat Dampir dan Kabupaten Sorong atau Distrik Makbon. Sebelah selatan, berbatasan dengan Kabupaten Sorong atau Distrik Aimas, dan Kabupaten Raja Ampat atau Distrik Salawati. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sorong atau Distrik Sorong, dan di sebelah barat berbatasan dengan Selat Dampir. Selanjutnya adalah persebaran suku bangsa. Kota Sorong merupakan salah satu kota perdagangan karena letaknya yang strategis. Dengan adanya aktivitas perdagangan yang terus berkembang, penduduk yang berada di luar kota Sorong pun mulai berdatangan. Ada yang hanya singgah, bahkan tidak sedikit juga yang menetap dan membangun keluarga di kota Sorong. Bisa dikatakan berbagai suku dan ras kini ada di kota Sorong. Lalu, suku apakah yang menjadi suku asli di kota Sorong? Jawabannya adalah suku Moy. Suku Moy merupakan suku asli di Sorong yang mendiami daratan besar Sorong, terbentang dari Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrau, dan perbatasan Sorong Selatan. Menurut bahasa, Moy merupakan gabungan dari dua kata, yaitu Mosana dan Makwe, yang artinya lembut dan ramah, sehingga dapat dikatakan bahwa suku Moy adalah suku yang lembut dan ramah. Sekarang kita masuk ke 7 unsur kebudayaan. Yang pertama adalah sistem bahasa, berkaitan dengan suku yang ada di kota Sorong, yaitu suku Moy. Dalam kehidupan sehari-harinya, suku Moy memiliki 2 bahasa, yaitu Ligin Gilim dan Ligin Sigin. Ligin Gilim adalah bahasa yang dialeknya halus, sedangkan Ligin Sigin adalah bahasa yang dialeknya agak kasar. Seiring perjalanannya waktu, dan semakin banyaknya penduduk dari luar kota Sorong yang mulai berdatangan, akhirnya membuat bahasa yang digunakan dalam pergaulan tidak hanya Ligin Sigin dan Ligin Gilim saja, namun juga menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua adalah sistem pengetahuan. Standar pendidikan di setiap satuan pendidikan di kota Sorong sudah sesuai standar yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka, kota Sorong menjadi rujukan pendidikan di Papua Barat. Kemajuan pendidikan di kota Sorong tidak terlepas dari sumber daya manusianya, yakni tenaga pengajar yang ada di satuan pendidikan, di mana dalam pembelajaran, guru-guru di kota Sorong sudah mulai menerapkan kurikulum 13 yang menjadi standarnya. 3. Sistem organisasi sosial. Hubungan sistem kekerabatan masyarakat kota Sorong adalah sebagai berikut. Struktur formal pemerintah kampung terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, ketua RW, serta ketua RT. Sedangkan dari segi struktur non-formal pemerintahan, di seluruh kampung terdapat pengurus Dewan Adat tingkat kampung. Secara vertikal, pengurusan Dewan Adat berada di level kota, distrik, dan kampung. Lembaga adat tingkat kota dan distrik dipimpin oleh seorang tokoh adat dari suku yang dominan di kota Sorong. 4. Sistem peralatan dan perlengkapan hidup. 1. Noken.
Noken jadi simbol kehidupan yang baik, perdamaian, dan kesuburan bagi masyarakat Papua. Noken biasa untuk membawa barang seperti hasil hutan, perlengkapan pribadi, sayuran, sagu, dan lain-lain. 2. Makanan dan minuman. Makanan khas Kota Sorong yaitu sate ulat sagu, papeda, dan keripik keladi. Minuman khasnya adalah kopi senang, sedangkan makanan pokoknya adalah sagu, umbi, kasbi, pisang, dan talas. 3. Alat-alat. Suku Moy yang berada di Sorong, hidupnya bergantung pada alam. Untuk mengelola hutan di sekitar hutan adat, mereka menggunakan single atau parang dan labosa atau kampak. 4. Transportasi. Kota Sorong menjadi gerbang transportasi bagi semua wilayah di Papua Barat, bahkan juga di Pulau Papua. Maka, beragam transportasi ada, mulai dari taksi, mobil sewaan, becak, ojek, angkutan kota, pesawat, dan kapal laut. 5. Sistem ekonomi atau mata pencaharian. Untuk penduduk daerah pantai dan kepulauan, bermata pencaharian mencari sagu dan menangkap ikan, berprofesi sebagai nelayan dan petani. Penduduk daerah pedalaman yang hidup pada daerah sungai, rawa, danau, dan lembah serta kaki gunung, bermata pencaharian menangkap ikan, berburu, dan mengumpulkan hasil hutan, berprofesi sebagai petani ladang. Dan untuk penduduk daerah dataran tinggi, rata-rata bermata pencaharian berkebun dan beternak. Secara sederhana, kebanyakan berprofesi sebagai pegawai negeri sipil dan petani ladang. Komoditas unggulan Kota Sorong yaitu sektor pertanian, perkebunan, dan jasa. Subsektor perkebunan komoditas yang diunggulkan berupa kakao, kelapa, dan cengkih. Pariwisatanya yaitu wisata alam, wisata adat, dan budaya. 6. Sistem religi. Jumlah penduduk dengan pemeluk agama di Kota Sorong yaitu sebagai berikut. Kristen Protestan yaitu 77,50%, Katolik 10,72%, Islam 10,69%, Buddha 0,80%, dan Hindu 0,29%. Maka jumlah penduduk dengan pemeluk agama terbanyak di Kota Sorong yaitu didominasi oleh umat Kristen Protestan dengan angka persentase agama sebesar 77,50%. Dan yang ketujuh, kesenian. Pertama, rumah adat. Ada rumah adat Honai, yaitu rumah untuk laki-laki dewasa, dan Ebeai, atau rumah untuk mendidik kaum wanita yang sudah beranjak dewasa. Kedua, adat istiadat khas. Suku Moy mengenal konservasi tradisional yang disebut yegek atau larangan. Yegek bahkan telah diajarkan oleh guru-guru adat yang disebut untalan, dan tulkama kepada murid adat yang disebut uliwi. Dalam pendidikan tersebut, para untalan dan tulkama mengajarkan para uliwi berbagai pengetahuan tentang alam, hukum adat, dan tata pemerintahan adat. 3. Ritual adat perkawinan, pernikahan adat atau lagi bala. Pernikahan adat dimulai dengan yang pertama, prosesi penghiasan oleh keluarga pengantin perempuan. Yang kedua, prosesi di rumah pengantin. 3. Prosesi mengantar pengantin wanita ke rumah laki-laki. 4. Prosesi pengulingan atau isap rokok. 5. Prosesi makan papeda. 6. Prosesi penanaman dangkaban atau tanaman sejenis halia merah. 7. Prosesi pembongkaran noken pengantin. 4. Pakaian adat. Pakaian adat tersebut memakai hiasan-hiasan seperti hiasan kepala berupa burung cendrawasih, gelang, kalung, dan ikat pinggang dari manik-manik, serta rumbai-rumbai pada pergelangan kaki. Selanjutnya, tarian adat, yaitu tari wutu kala. Tarian ini biasanya ditampilkan di berbagai acara seremonial adat di sana. Dan yang terakhir adalah simbol aksesoris. Simbol aksesorisnya yaitu tas. Tas merupakan simbol kehidupan yang baik, perdamaian, dan kesuburan. Perempuan Papua, khususnya Papua Barat, memiliki tas tradisional yang bernama noken, yang merupakan lambang atau simbol. Noken adalah kantung atau tas yang dijalin dari kulit kayu. Biasanya tas ini digantung di kepala atau leher perempuan Papua untuk membawa hasil bumi,
anak babi, bahkan menggendong bayi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan kata dan informasi yang keliru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.